Ini merupakan miniatur perkampungan Madinah, ya, perkampungan para sahabat dan Masjid Nabawi ketika sebelum terjadinya Fathul Khaybar. Ya. Jadi gambaran keadaan perkampungan Madinah dan Masjid Nabawi dari tahun pertama sampai tahun ke-6 Hijriah seperti ini. Karena Fathul Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah Fathul Khaybar, karena saking banyaknya orang yang masuk ke dalam agama Islam, maka Masjid Nabawi sudah tidak menampung lagi. Maka baginda Nabi menyuruh untuk memperlebar. Jadi kurang lebih bentuknya sudah tidak seperti ini. Ini mulai dari tahun pertama sampai ke tahun 6 Hijriah. Kemudian jauh sebelum baginda Nabi datang Isra Mi'raj ke sini, datang hijrah ke sini, ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, ya, baginda Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk singgah di suatu tempat perkebunan kurma, ya. Dan baginda Nabi sholat 2 rakaat di situ. Setelah beliau sholat, maka malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasanya ketahuilah Rasul, tempat ini adalah tempat yang akan engkau jadikan tempat hijrah engkau bersama para sahabat nanti, ya. Jadi jauh sebelum baginda Nabi hijrah, baginda Nabi sudah pernah datang ke Madinah, ya. Ringkas cerita, ketika baginda Nabi sebelum datang ke Madinah, beliau mengirim satu sahabat beliau, ya, yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah kurang lebih selama setahun, ya. Beliau mendapatkan taskilan kurang lebih 1.500 orang sahabat Ansor, termasuk sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Beliau ini adalah termasuk pasukan pertama kali yang dikirim, salah satu pasukan yang pertama kali dikirim oleh Sayyidina Utsman untuk menaklukkan Konstantinopel di Turki, ya. Beliau wafat di Turki, di Konstantinopel. Jasad beliau, kuburan beliau di luar benteng Konstantin. Kemudian ketika 1.500 orang sahabat Ansor di sini sudah siap untuk menyambut kedatangan baginda Nabi, maka baginda Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beserta ada 2 orang kafir Yahudi lagi sebagai penunjuk jalan. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah kurang lebih ditempuh jaraknya sampai 400 km, ya. 400 km ini kurang lebih dari Banyuwangi ke Banten, ya, Jawa ketemu Jawa. Beliau menghabiskan waktu sampai 1 bulan perjalanan. Ketika sampai di Madinah, maka seluruh sahabat ini melantunkan nasyid-nasyid yang paling masyhur di antaranya Tola'al Badru Alaina, ya, ketika baginda Nabi datang ke Madinah. Dan ketika beliau sampai ke Madinah, seluruh para sahabat Ansor menginginkan untuk baginda Nabi SAW tinggal sementara di rumah mereka. Di sini aslinya banyak rumah-rumah para sahabat, ya. Hanya saja tidak ditampilkan di display ini, ya. Yang ditampilkan hanya rumah-rumah yang penting saja. Akhirnya baginda Nabi memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Mengapa? Karena ketika sampai di sini, maka beliau sudah tidak mau berdiri lagi, diam di sini, ya. Maka beliau memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori. Dan rumah ini adalah satu-satunya rumah yang 2 tingkat, ya, di Madinah pada saat itu. Rumah milik Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori. Kadang beliau tinggal di bawah, kadang beliau tinggal di atas, ya. Kalau ada kita baca cerita di Fadilah Amal, baginda Nabi berdiam diri di atas, dijumpai oleh Sayyidina Umar, beliau berdiam diri di situ. Kemudian bertepatan tahun pertama Hijriah pada bulan Rabiul Awal, baginda Nabi langsung membuat Masjid Nabawi, ya. Rokan dengan para sahabat membangun Masjid Nabawi pada saat bulan Rabiul Awal. Ketika pertama kali dibangun, Masjid Nabawi ini hanya memiliki luas kurang lebih 35 meter kali 30 meter, ya. 35 kali 30 meter. Dan Masjid Nabawi ketika pertama kali dibangun hanya memiliki 2 atap, bagian depan dan bagian belakang. Tengah-tengahnya kosong, ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mujahadahnya
baginda Nabi dan para sahabat ya, ketika sholat Jumat, ketika panas matahari, masya Allah, ketika hujan kehujanan. Dan kiblat Masjid Nabawi ke arah selatan sebelah sana, ya, karena Madinah ini berada di sebelah utara Mekah. Dan Masjid Nabawi ini ketika pertama kali dibangun hanya memiliki 5 pintu. Pintu pertama yang ini Babu Usman atau Babu Jibril, dinamakan Babu Usman karena sering dilewati oleh Sayyidina Usman. Rumah beliau kurang lebih di sebelah sini. Diberi nama Babu Jibril karena ketika malaikat Jibril pertama kali masuk ke dalam Masjid Nabawi lewat pintu ini. Pintu kedua namanya Babu Rahmah atau Babu Sufah. Dinamakan Babu Sufah karena sering dilewati oleh Ahlu Sufah. Ya. Ahlu Sufah adalah orang-orang para sahabat baginda Nabi yang berasal dari luar Madinah, datang ke Madinah, tidak memiliki tempat tinggal, maka beliau mereka tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi di sini. Salah satunya adalah sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Kurang lebih pada saat itu Ahlu Sufah yang tercatat hanya sampai 70 orang ya, ketika awal mula Masjid Nabawi dibangun. Kemudian pintu ketiga Babu Siddiq namanya ya, karena sering dilewati oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, rumah beliau di sebelah sini. Pintu keempat namanya Babu Ali ya, karena sering dilewati oleh Sayyidina Ali, rumah beliau tepat di samping pintu Masjid Nabawi ya. Pintu kelima mana? Pintu kelima ini pintu yang khusus, yang spesial, hanya untuk baginda Nabi SAW. Letaknya di mana? Letaknya di sini. Pintu inilah yang menghubungkan antara rumah baginda Nabi dan Masjid Nabawi. Jikalau baginda Nabi mau masuk ke dalam Masjid Nabawi tidak perlu lewat pintu depan, ya langsung dari kamar beliau. Berkenaan dengan ini, ya baginda Nabi pernah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Jarak antara rumahku dan mimbarku yang ini adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Maka inilah yang diistilahkan raudhah, ya, taman surga yang ada di bumi. Panjangnya cuma 24 meter saja dari rumah baginda Nabi sampai di mimbar. Kemudian rumah baginda Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang ini ya, di dalam ada 2 ruangan. Kemudian di samping baginda Nabi ada rumah Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri ketiga baginda Nabi SAW. Tepat di depan rumah baginda Nabi ada rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Menantu dan anak kesayangan baginda Nabi SAW. Tepat di sampingnya ada rumah Sayyidah Ummu Salamah, istri baginda Nabi. Di sebelah selatan rumah baginda Nabi ada rumah Sayyidah Hafsah, istri beliau dan termasuk anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan di sampingnya ada rumah Sayyidina Usamah bin Zaid. Beliau ini adalah panglima perang Islam yang terakhir diutus oleh baginda Nabi ketika beliau sedang sekarat ya. Sayyidina Usamah bin Zaid, anak dari sahabat Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah yang pernah diangkat sebagai anak angkat oleh baginda Nabi sebelum Nasr. Kemudian di sampingnya ada rumah Sayyidina Hamzah, paman baginda Nabi yang wafat di perang Uhud. Kemudian di sampingnya ada rumah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Beliau ini adalah sepupu baginda Nabi dan termasuk saudara kandung Sayyidina Ali. Kemudian di sampingnya ada rumah Sayyidina Abbas. Beliau ini adalah paman baginda Nabi dari jalur ayah. Beliau adalah saudara kandung Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Nabi. Kemudian di sini ada rumah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini adalah termasuk panglima perang Islam dan beliau ini awal man rabiu fil Islam, orang pertama kali yang memanah di dalam Islam. Ya. Habib Qori terangkan beliau ini kalau memanah 10 orang berjejer itu tembus semuanya. LBS Pak ya, LBS beliau kalau kita ya paling 45 ya. Kalau beliau ini sampai 250 LBS tarikan ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kekuatan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sampai 250 LBS. Di samping ada replika panah beliau, busur beliau. Kemudian
rumah baginda Nabi ini kami zoom, kami perbesar kurang lebih seperti ini ya tampaknya. Ini adalah pintu dari depan. Kemudian ini ruangan pertama adalah ruang tamu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya kurang lebih ada sofa lantai. Ya. Sofa lantai ini sunnah ya. Jikalau ada tamu maka baginda Nabi mempersilahkan duduk di sofa lantai. Alhamdulillah sunnah seperti ini masih diamalkan oleh kita sampai saat ini ya. Di sofa lantai. Kemudian ada pintu lagi ini yang menghubungkan ruang tamu dengan silahkan tidak apa-apa. Karena ketika mereka jadi yang maka dia melewati pintu ini. Jangan menjadi manusia macam sebenarnya itu mereka dulu bisa buat di atas Iya. dia kepada Rasulullah ini pendekatan dia mengetahui karena pintunya mengatakan maka bagi Rasulullah. Kemudian kenapa dinamakan Nubul Siddiq? Karena sehingga Bakar As-Siddiq ini maka dinamakan Nubul Siddiq. Nah di sini kemudian kenapa dinamakan Nubul Siddiq? Karena itu ini butuh di sini ada rumahnya Abu Al-Ansari, itu beliau rumah yang pernah ditinggali oleh baginda Rasulullah selama 7 bulan. Nah, jadi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau disambut oleh para sahabat-sahabat Ansor sambil menangkap kemudian para sahabat Ansor itu saling berebutan memegang tali untainya Rasulullah SAW. Nah, mereka berkata, ya Rasulullah, tinggal saja di rumahku, tinggal saja di rumahku. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat Ansor, biarkanlah unta ini berjalan. Sesungguhnya unta ini telah dibimbing oleh Allah SWT, di mana ya unta ini duduk, maka di situ saya akan tinggal. Kemudian untanya Rasulullah SAW duduk ke sini dan berdekap di sini, menandakan bahwa Rasulullah SAW akan tinggal di rumah kamu yang masing-masing. Nah, kemudian awalnya beliau tinggal di sini di lantai bawah, karena Abu Ayyub merasa tidak enak kalau anak beliau termasuk utusan Allah, maka dia meminta untuk tinggal di atas di sini. Nah, inilah salah satu dalil bahwa rumah boleh lebih tinggi dari rumah. Dalilnya? Ya. Dan di sini ada dari sisi yang Sayyidah Salaman, Sayyidah Sabda, dan masa
bagi Rasulullah SAW dengan imannya Masjid Nabawi itu Jadi memang langsung kan. Masya. karena di sini adalah bersama ini adalah putra dari Hussein bin Harisah. Kemudian ini adalah Jadi menggunakan ini beliau cinta. Menjelaskan ini katanya. kemudian bagian dalam dari Sayyidina Aisyah ini terbagi menjadi 2.